Ini dia juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan pada kesempatan siang hari ini, yang saya hormati beliau narasumber Ibu Titik Nur Istiqomah yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini untuk belajar bersama mengenai paparan, diseminasi, dan praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh Bu Titi Nur Istiqomah yang akan kita sama-sama dengarkan dan sama-sama kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang kedua, salawat salam tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita dinul Islam, sebuah agama yang akan kita pegang teguh hingga akhir dan semoga kita istiqomah di jalannya. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya sebagai moderator untuk singkirin sana ini. memberikan sedikit tentang kesepakatan webinar pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, webinar diselenggarakan dengan semangat kolaboratif, saling menghargai, dan akademis. Yang kedua, zona acara yang akan kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyampaian teknis tata cara pengisian daftar hadir dan penggunaan sertifikat. Yang kedua, pembukaan. Berikutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya, materi, tanya jawab, dan disusul dengan penutup. Untuk materi nanti akan disampaikan oleh beliau narasumber Ibu Titi selama sekitar 60 menit dan kemudian disusul oleh tanya jawab sekitar 30 menit. Untuk selanjutnya, teknis tata cara pengisian daftar hadir, Bapak Ibu, silahkan nanti daftar hadir akan dibagikan oleh pengelola pada saat tanya jawab berlangsung, sehingga nanti acara ditutup. Setelah mengisi daftar hadir, Bapak Ibu silakan untuk mengecek website yang sudah kami sediakan di alamat SID, WebGD. Di sana Bapak Ibu akan menemukan list nama Bapak Ibu, pastikan sudah ada di sana. Ya. Kemudian kesalahan penulisan nama dan instansi merupakan tanggung jawab oleh peserta sendiri. Setelah penutupan, komunitas belajar tidak lagi menerima susulan pengisian sertifikat dan daftar hadir. Sertifikat dapat diunduh setelah acara selesai. Kemudian jika ada perbaikan, kami meminta waktu selama 3 hari untuk menyelesaikan ataupun melakukan perbaikan. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu silakan untuk menyesuaikan dan kemudian meresapi nilai-nilai nasionalisme yang ada di dalam lagu ini. Kami izin memutar lagu.
Demikian pemutaran lagu Indonesia Raya yang sudah disampaikan. Selanjutnya adalah materi. Langsung saja kami berikan waktu dan tempat pada beliau, narasumber kita, Ibu Titi Nur Istiqomah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya, Pak Yusron. Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan belajar bersama, nggih, karena saya yakin setiap guru itu memiliki praktik baiknya, tetapi kadang memang tidak sempat untuk terdokumentasikan. Jadi praktik baik yang akan saya sampaikan di sini semoga bisa menjadi gambaran untuk menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya, kemudian untuk diterapkan di pembelajaran di dalam kelas. Izin untuk share screen, nggih. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat belum, Pak Yusron? Sudah, Bu. Oh, Sudah. nggih. Nggih, langsung saja. Judul yang saya bawakan pada siang hari ini berjudul Inovasi dalam Kewirausahaan dan Pendidikan, Sinergi untuk Kemajuan, dengan subtopik Inovasi Pembelajaran Digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Jadi di sini ada dua praktik baik yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu tentang semuanya. Ya, gimana mau liburan? Harga hotel murah. Ini yang aku cari. Diskon hotelnya bikin dompet happy. Liburan. Mohon maaf ada kendala suara yang tiba-tiba masuk. Langsung saja. Nah, alur pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan P5 kewirausahaan ini saya terapkan berdasarkan metode STAR atau dengan mengamati S-nya situasi, T tantangan, A aksi, dan R refleksi. Jadi situasi yang ada sekarang ini, bahwa generasi alfa atau anak-anak yang lahir dari tahun 2010 sampai saat ini dikenal sebagai generasi digital, dan ini merupakan peserta didik yang sedang menjalankan sebagai peserta didik sekolah dasar. Karena saya mengajar di kelas 6 sekolah dasar, maka praktik baik ini juga saya terapkan di kelas, nggih. Nah, generasi digital itu memiliki ciri khas, yaitu kemampuan yang luar biasa dalam menggunakan teknologi. Kemudian tantangannya, bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dengan cara yang sederhana dan bisa dipraktikkan dalam pembelajaran dan dalam kegiatan P5 terutama untuk membantu pemasaran UMKM masyarakat setempat. Kemudian selain itu tantangannya juga generasi alfa sekarang ini karena dikenal sebagai generasi digital, maka mereka tidak merasa susah untuk belajar teknologi. Bayi baru yang baru lahir beberapa tahun yang lalu itu sudah bisa mencet-mencet handphone atau gawai sendiri, nggih. Itu adalah salah satu ciri generasi alfa. Kemudian aksinya, saya menggunakan dua aksi. Yang pertama untuk membuat video pembelajaran interaktif melalui Canva yang saya terapkan pada pembelajaran IPAS materi 6 benua yang ada di dunia. Kemudian yang kedua, dengan menerapkan digitalisasi wirausaha dan memanfaatkan aplikasi Shopee, WhatsApp Business, dan microsite untuk membantu pemasaran UMKM di masyarakat sekitar sekolah. Kemudian tidak lupa kami juga melakukan refleksi tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran di kelas serta dalam kegiatan P5 Kewirausahaan Digital pada siswa SD Negeri Banyubiru 1. Kita bahas satu persatu. Untuk pemanfaatan teknologi pada kegiatan P5, kami mengambil tema kewirausahaan digital. Di sini situasinya, yang pertama, karena peserta didik adalah generasi alfa,
yang juga merupakan generasi digital. Kemudian yang kedua, desa di sekitar sekolah di sini memiliki penghasil 52 UMKM, namun pemasaran UMKM itu masih tradisional, jadi belum berpengaruh signifikan terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Kemudian, perlunya pembelajaran yang menyiapkan peserta didik terjun ke dalam masyarakat langsung. Salah satunya melalui kegiatan P5. Nah, masalah yang diangkat, bagaimana kegiatan P5 itu dapat memecahkan permasalahan di lingkungan sekitar peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. Dan solusinya yaitu inovasi kegiatan P5 kewirausahaan digital berjudul Banyu Biru Pride sebagai solusi pemanfaatan teknologi untuk membantu pemasaran UMKM yang ada di Desa Banyu Biru. Kegiatan ini juga saya ikutkan dalam kegiatan Jambore GTK kemarin, dan kita akan simak bersama-sama untuk tahapan proses pembelajarannya. Nah, tujuan proyek P5 Banyu Biru Pride ini sebagai wujud peran atau andil peserta didik dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian di samping itu juga untuk mengenalkan potensi wirausaha digital bagi peserta didik, dan juga sebagai sarana yang membantu memajukan perekonomian masyarakat sekitar sekolah. Dan yang keempat, menjembatani atau mengalihfungsikan permasalahan yang timbul akibat penggunaan internet atau sosial media bagi peserta didik menjadi sarana edukatif yang berdampak bagi kehidupannya dan bagi masyarakat. Yang terakhir, memberikan keterampilan soft skill tentang wirausaha digital demi kebermanfaatan di kehidupan peserta didik kelak. Nah, berikut alur pembelajaran proyek P5 ini. Jadi memang kegiatan ini sudah kami laksanakan di tahun lalu, dan terdapat beberapa alur pembelajarannya. Yang pertama yaitu identifikasi masalah dan potensi UMKM. Yang kedua, setelah identifikasi, kemudian pemilihan produk UMKM yang cocok dipasarkan secara online. Yang ketiga, menentukan pengemasan produk. Lalu pembuatan rencana pemasaran melalui platform e-commerce, lalu pembuatan nama dan logo produk, pelatihan fotografi, pembuatan katalog produk, sosialisasi hasil proyek, dan evaluasi serta refleksi. Yang pertama yaitu kegiatan identifikasi masalah dan potensi UMKM. Jadi di sini peserta didik itu melakukan pengamatan langsung terhadap produksi UMKM yang ada di Dusun Gadingan, Desa Banyu Biru, Dukun Magelang. Dari 52 UMKM itu kami mengambil salah satu untuk diamati oleh anak-anak, yaitu pembuatan rengginang. Di situ anak-anak menjadi tahu tentang proses pembuatan rengginang itu memerlukan alat dan bahan apa saja, membutuhkan waktu berapa lama, kemudian pemasaran yang sudah dilakukan itu seperti apa, dan harga jualnya berapa. Dan berdasarkan pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak produsen UMKM, itu mereka membuat rengginang itu hanya sebatas membuat saja. Jadi nanti ada pihak yang mengambil produk rengginang, tetapi mereka sudah membawa plastik yang sudah ada mereknya. Jadi hak mereknya tidak dimiliki oleh produsen UMKM itu sendiri. Begitu. Dan harganya sangat murah karena dimulai dari rentang 7.000 satu bungkusnya yang terdiri dari 12 butir rengginang. Nah, padahal kalau misal produksi rengginang itu dijual atau dipasarkan secara online, tentu saja keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat sekitar akan lebih banyak. Dan untuk konsumennya juga lebih luas jangkauannya dibandingkan dengan dipasarkan secara tradisional. Selain pengamatan langsung, kami juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Banyu Biru Dukun. Di situ kami mengetahui bahwa memang terdapat banyak UMKM yang ada di desa ini,
Karena Desa Banyu Biru ini merupakan salah satu yang memiliki produsen UMKM terbanyak se-Kabupaten Magelang. Cuma memang untuk pemasarannya belum optimal dan dari pihak pemerintah Desa Banyu Biru menyambut baik, menyambut hangat tentang program yang dilaksanakan tentang proyek P5 kewirausahaan digital ini. Dan juga informasinya kami dapatkan melalui website desawisataBanyubiru.com. Itu di situ terdapat beberapa informasi terkait potensi desa yang bisa kita gali di situ. Selain itu, setelah anak-anak mengidentifikasi produk UMKM, lalu peserta didik memilih produk UMKM yang cocok dipasarkan secara online. Seperti yang kita tahu, produk UMKM itu kan banyak jenisnya, ada yang tahan lama, ada yang tidak tahan lama. Nah, yang tidak tahan lama contohnya tape ketan itu kan sangat rawan ya kalau misal dipasarkan secara online. Jadi kami memilih produk-produk UMKM mana yang kira-kira sampai di konsumen dengan aman jika dipasarkan secara online. Setelah anak-anak menentukan produk mana yang bisa dipasarkan secara online, baik itu dari produk makanan maupun produk non-makanan seperti cobek dan sapu, tetapi sapu tidak kita masukkan karena untuk pengemasannya terlalu ribet, terlalu panjang. Nah, kemudian anak-anak menentukan pengemasan produk yang sesuai, kira-kira kalau rengginang itu dikemas dengan menggunakan mika, itu menurut pendapat mereka bagaimana, awet atau tidak. Misal jika tidak awet, maka bagaimana untuk solusi yang dipilih oleh anak-anak didik kita, kira-kira baiknya dipasarkan atau dikemas lewat apa ya? Nah, kemudian anak-anak mendapatkan kesimpulan kalau lebih awet jika dikemas melalui plastik yang ada klipnya. Di sini anak-anak juga belajar tentang penimbangan. Nah, seperti yang mungkin Bapak Ibu guru yang mengajar siswa sekolah dasar itu memiliki keresahan dan permasalahan yang sama dengan saya. Untuk anak-anak, itu kemampuan matematikanya sekarang tuh sangat rendah nggih, kalau diperhatikan. Bahkan siswa kelas 6 sekarang ini di tempat saya itu ada yang belum bisa melakukan perkalian 2 angka. Perkalian 2 angka itu masih banyak yang bingung. Jadi melalui kegiatan P5 kewirausahaan digital ini, selain anak-anak belajar tentang wirausaha, anak-anak juga belajar tentang matematika yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang berkaitan dengan konsep dasar perkalian dan pembagian. Nah, alur pembelajaran proyek yang ketiga yaitu pembuatan rencana pemasaran melalui platform e-commerce. Jadi, untuk pemantik saya tampilkan beberapa e-commerce yang barangkali sudah dikenal oleh anak didik kita. Ada Shopee, Blibli, Tokopedia, TikTok, Bukalapak, Lazada, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak memilih satu dari platform e-commerce yang tersedia. Kira-kira kalian lebih familiar dengan platform apa? Dan mereka menjawab sepakat memilih Shopee sebagai platform untuk memasarkan hasil produk UMKM yang ada di Desa Banyu Biru. Setelah anak-anak memilih platform e-commerce yang akan digunakan, kemudian kami belajar tentang apa saja yang harus diperhatikan ketika menjual barang di e-commerce. Itu meliputi foto produk, kemudian kemasan atau embalase yang sudah kita pelajari di tahap sebelumnya. Kemudian informasi produk, kemasannya mau berapa gram atau berapa kilo. Kemudian informasi tentang penjual,
itu dilakukan agar konsumen itu percaya, karena sebagai konsumen itu juga kadang melihat, oh ini yang menjual tuh meyakinkan atau tidak. Jadi informasi tentang penjual kita pelajari juga untuk meyakinkan konsumen membeli produk di platform e-commerce kita. Kemudian adab-adab sebagai penjual, misalnya barangnya aslinya 250 gram, tetapi kok tidak sesuai, misalnya ketika datang harganya beratnya lebih kurang dari itu. Nah, dan tidak lupa tentang pajak, karena jika kita menjual barang lewat e-commerce itu kan pasti ada pajaknya, tetapi kita pelajari ini bersama anak-anak melalui pembelajaran yang sederhana yang kira-kira anak paham. Jadi tidak terlalu dalam. Selanjutnya adalah pembuatan nama dan logo produk. Nama yang kita pilih sebagai branding yaitu Banyu Biru Pride. Kenapa namanya Banyu Biru Pride? Itu sebagai ungkapan rasa bangga terhadap produk UMKM yang dimiliki oleh Desa Banyu Biru. Dan di situ ada captionnya pada logo, dengan membeli produk ini, Anda telah turut mendukung proyek siswa-siswi SD Negeri Banyu Biru 1 dalam membantu penjualan produk UMKM masyarakat Banyu Biru Dukun Magelang. Pembuatan logo produk kami berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah kami. Harapannya P5 dengan tema kewirausahaan yang sedang kami buat ini mampu menjawab persoalan nyata yang ada di lingkungan sekitar kami. Selanjutnya adalah pelatihan fotografi produk. Nah, di sini anak-anak belajar bagaimana untuk menghasilkan foto produk yang menarik bagi konsumen. Kemudian hasil foto peserta didik itu yang kami gunakan untuk diunggah ke e-commerce. Kami menggunakan lighting, kemudian menggunakan hiasan sehingga foto produknya menjadi lebih cerah. Berikut adalah 2 contoh hasil foto yang dilakukan oleh siswa di sekolah kami. Selanjutnya, pembuatan katalog produk. Kami menggunakan tiga macam untuk penjualan. Yang pertama melalui microsite, kemudian melalui WhatsApp Business, yang ketiga melalui akun Shopee. Karena untuk awalan program, itu kalau misal menggunakan Shopee memerlukan beberapa data dan informasi dari penjual terkait pajaknya nggih, dan NPWP, maka untuk sementara kami menggunakan akun Shopee yang dimiliki oleh salah satu guru. Begitu juga dengan WhatsApp bisnisnya. Dan untuk memudahkan selain lewat Shopee dan selain lewat WhatsApp, kami juga melampirkan link microsite-nya. Jadi di situ misal kami klik, ada tentang informasi Desa Wisata Banyu Biru yang tidak hanya berisi informasi UMKM saja, tetapi potensi yang lain atau tempat wisata yang bisa dijumpai di Desa Banyu Biru. Kemudian ada juga penjelasan tentang apa itu proyek Banyu Biru Pride, dan terdapat link yang terhubung ke WhatsApp Business dan ke link Shopee. Nah, kami juga melakukan sosialisasi hasil proyek itu kepada wali murid, pelaku UMKM, dan pemerintah Desa Banyu Biru. Harapannya agar kegiatan ini menjadi pionir yang bisa mengkolaborasikan berbagai pihak dalam sekolah dan dalam masyarakat. Tujuannya agar kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi ini menjadi kegiatan P5 yang berkelanjutan, yang membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar dan bagi peserta didik untuk bekal hidup di masyarakat kelak. Yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi.
Evaluasi dan refleksi kami lakukan menggunakan rubrik. Yang pertama ada tentang pemantik tentang Desa Banyu Biru. Desa Banyu Biru yang dikenal oleh peserta didik itu yang seperti apa gitu. Kemudian refleksi tentang pelaksanaan program dan refleksi pasca pelaksanaan program selesai. Kemudian anak-anak juga menuliskan kesan dan pesan setelah melakukan pembelajaran P5 kewirausahaan digital yang berjudul Banyu Biru Pride ini dalam kertas yang sudah disediakan oleh guru. Nah, untuk membantu visualisasi proyek ini akan saya tampilkan dalam bentuk video YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Titi Nuristikoma. Saya bekerja di SD Negeri Banyu Biru 1 dan mengajar kelas 6 sekolah dasar. Desa Banyu Biru merupakan salah satu desa yang memiliki UMKM terbanyak di Kabupaten Magelang. Namun selama ini pemasarannya belum optimal. Pemasaran hasil produk UMKM baru dititipkan ke warung dan di pasar tradisional, belum menyentuh pemasaran secara online. Padahal kita hidup di zaman society 5.0, di mana kehidupan manusia dipermudah dengan adanya teknologi, dan teknologi merupakan bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Namun, kemajuan teknologi ini juga mengakibatkan dampak negatif penyalahgunaan gawai pada anak didik kita, dibuktikan dengan beberapa kasus di Indonesia seperti ini. Peserta didik sekolah dasar saat ini termasuk ke dalam anak-anak generasi alfa. Generasi alfa atau dikenal dengan julukan generasi digital adalah anak-anak yang lahir dari tahun 2010 sampai sekarang ini. Salah satu ciri generasi alfa adalah keterampilannya yang luar biasa dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang relevan dalam memanfaatkan teknologi untuk memajukan perekonomian desa mereka. Salah satunya adalah melalui proyek P5 Kewirausahaan Digital yang berjudul Banyu Biru Pride sebagai solusi untuk membantu pemasaran hasil UMKM di Desa Banyu Biru. Nama Banyu Biru Pride diambil sebagai ungkapan bangga dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Banyu Biru di mana SD Negeri Banyu Biru 1 berada. Harapannya, semoga siswa-siswi atau peserta didik SD Banyu Biru 1 ikut membantu untuk memajukan daerahnya dan membantu untuk memasarkan UMKM yang ada di Desa Banyu Biru ini. Proses belajar kami mulai dari yang pertama, identifikasi masalah dan identifikasi potensi UMKM yang ada di Desa Banyu Biru. Hotel di mana? Gunung Gono juga, Sipang, Tinggal-Tinggal. Terus apa? Apa? Bangkulo di mana? Selondok. Selondok terbuat dari apa? Hal yang membuat kita bangga menjadi orang Banyu Biru atau sekolah kita berada di Banyu Biru. Kenapa? Karena kita itu letaknya strategis. Kami juga belajar dengan cara mengamati secara langsung pembuatan salah satu produk UMKM Desa Banyu Biru, yaitu rengginang. Berapa kilo nih Bu produksi? 40 kilo. Ketahui juga boleh. Ya, nanti bisa ditanyakan. Yang kedua, setelah proses identifikasi produk, peserta didik memilih hasil UMKM yang bisa dipasarkan secara online berdasarkan jenisnya, berupa makanan atau barang yang tahan lama. Yang ketiga, menentukan proses pengemasan produk yang akan dipasarkan sesuai dengan jenisnya. Yang keempat, membuat rancangan pemasaran melalui e-commerce meliputi 4 tahap, yaitu
sistem penjualan yang akan dilakukan seperti apa, dan kami memilih aplikasi Shopee. Penghitungan pajak untuk menentukan keuntungan dan harga jual, contohnya, biaya pajak penjualan di Shopee sebesar 1,8% berlaku untuk semua kategori produk. Lalu, pemilihan nama branding produk, dan dipilih nama Banyu Biru Pride, beserta makna yang terkandung di dalamnya, dan pembuatan logo Banyu Biru Pride melalui Canva hasil kolaborasi bersama guru-guru di sekolah kami. Kelima, kami belajar tentang pemotretan produk untuk menghasilkan foto produk yang menarik bagi konsumen. Hasil foto peserta didik inilah yang akan kami gunakan untuk diunggah ke e-commerce sebagai bagian dari promosi produk UMKM masyarakat sekitar. Jangan sampai kepotong produknya. Nah, difokuskan di produknya. Jadi jangan sampai malah orang-orang fokusnya ke hiasannya. Nah, itu ada yang masuk enggak? Ada, berarti masih bocor. Kami juga melakukan sosialisasi kepada wali murid, produsen UMKM, dan pemerintah desa Banyu Biru terkait proyek Banyu Biru Pride ke depannya, agar desa Banyu Biru yang merupakan salah satu desa dengan jumlah UMKM terbanyak se-Kabupaten Magelang ini lebih berdaya, dan peserta didik ikut ambil bagian untuk memajukan desanya. Proyek ini juga melibatkan guru-guru lain di sekolah kami dengan lintas disiplin ilmu. Ketujuh, pembuatan katalog produk Banyu Biru Pride melalui fitur WhatsApp Business dan link microsite melalui kolaborasi dengan pemerintah desa Banyu Biru dan warga sekitar. Tujuannya agar konsumen mendapatkan kemudahan akses untuk membeli produk UMKM desa Banyu Biru selain menggunakan aplikasi Shopee. Proyek Banyu Biru Pride ini juga sudah didesiminasikan kepada rekan-rekan guru di SD Negeri Banyu Biru 1 dan praktik baiknya termuat dalam media online melintas.id serta sudah dilakukan ATM atau amati, tiru, modifikasi oleh rekan guru di daerah Bantul dengan memodifikasi UMKM yang sesuai di daerahnya. Tak lupa kami berefleksi tentang apa yang sudah kami pelajari, apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya, serta hal apa lagi yang bisa kami pelajari dan kembangkan dari proyek ini. Harapannya, agar proyek Banyu Biru Pride ini menjadi proyek yang berkelanjutan, berdaya, dan membawa dampak positif yang meluas bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat luas. Melalui program ini, saya senang sekali bisa kenal-kenal sama anak-anak, bisa mengenalkan produksi rengginan ini di Desa Gadingan Banyu Biru Dukun. Banyu Biru 1 Jaya. Perkenalkan, nama saya Seril Sofia Prabowo. Saya senang dengan pembelajaran Banyu Biru Pride. Saya juga bisa mengenal UMKM di Desa Banyu Biru. Perkenalkan, nama saya Panji, saya kelas 6. Saya senang sekali belajar dengan Bu Titi karena sangat menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Alia Raisa. Saya senang bisa mengetahui cara pembuatan rengginan. Dan saya juga senang bisa memfoto produk UMKM di Desa Banyu Biru. Perkenalkan, nama saya Jumana, Kepala Sekolah SD Negeri Banyu Biru 1. Setelah kami mengamati pembelajaran dari Bu Titi, pembelajaran ini adalah sangat bagus untuk anak didik kita, khususnya di SD Banyu Biru 1. Semoga kegiatan ini berlanjut, anak didik kita bisa mengembangkan sejak dini, orang tuanya senang dan bisa membantu UMKM di sekitar kita, sehingga dikenal oleh masyarakat luas. Demikianlah cerita tentang proyek Banyu Biru Pride yang kami lakukan. Bagi kami, inilah proses pembelajaran yang mewah, yaitu proses belajar yang manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang.
Harapannya, proyek ini bisa menginspirasi guru-guru di daerah lain dan peserta didik di seluruh Indonesia untuk turut memajukan desanya atau wilayahnya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Banyu Biru Pride. Baik, itu adalah dokumentasi terkait pembelajaran P5 Banyu Biru Pride yang sudah kami gunakan. Mohon izin sebentar nggih, Bapak Ibu minta waktunya sebentar. Pak Yusron bisa bantu saya? Saya kok mengalami kesulitan untuk Kenapa Bu? Kesulitan apa? keluar dari YouTube-nya tuh gimana ya, Pak ya? Stop share screen udah kok, sudah stop screen sudah. Udah. Ya, tinggal share screen share lagi. Oh, ya, sebentar sih. Ya, kok nggak bisa keluar dari YouTube-nya ya? Oh, sebentar. Escape. Oh ya sudah. Baik, akan saya lanjutkan untuk pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran di kelas, nggih. Kalau tadi itu tentang kegiatan P5, nah ini adalah praktik baik kedua tentang pemanfaatan Canva dalam kegiatan pembelajaran di kelas 6 sekolah dasar, mata pelajaran IPAS tentang materi 6 benua yang ada di dunia. Situasinya masih sama karena kita berdasar pada anak didik kita yang merupakan generasi alfa. Nah, bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dengan cara sederhana yang bisa dipraktikkan dan digunakan di dalam kelas tanpa harus meminta murid membawa gawai ke dalam kelas. Ini berlaku untuk sekolah kami, nggih, Bapak Ibu, karena mungkin ada sekolah lain yang anak-anaknya itu jika diberikan teknologi itu mendukung sarana dan prasarananya, tetapi karena kami ini sekolah dasar negeri yang terletak bukan di daerah perkotaan, jadi saya mencoba mencari cara bagaimana agar teknologi itu tetap bisa dimanfaatkan ke dalam kelas tanpa tanpa siswa itu membawa gawai gitu. Karena kan masih jenjang sekolah dasar. Mungkin kalau SMP, SMA bisa menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi, nggih. Tapi ini yang penting dalam teknologi itu saya mikirnya bagaimana teknologi itu memudahkan dalam pembelajaran. Jadi tidak sekedar wah menggunakan media belajar yang
berbasis teknologi atau gamifikasi, tetapi kami hanya menggunakan cara yang sebenarnya biasa saja, tetapi menggunakan cara ini bisa memudahkan anak-anak untuk lebih memahami materi. Kemudian solusinya yaitu memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat video pembelajaran interaktif sederhana dan memanfaatkan fitur desain pada Canva untuk membuat LKPD-nya. Kebetulan saya mengikuti kegiatan pembati atau pembelajaran berbasis TIK. Sebenarnya yang lain itu sudah membuat media yang lebih bagus, nggih. Jadi ada yang membuat MPI, kemudian game edukasi, tetapi karena saya menyesuaikan dengan anak didik saya, jadi yang saya buat ini sangat sederhana, mungkin nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Bapak Ibu peserta pembatik yang lain. Tetapi alhamdulillah setelah saya terapkan di dalam kelas, anak-anak jadi merasa terbantu untuk pemahaman materinya. Nah, sasaran video pembelajaran ini adalah untuk siswa sekolah dasar kelas 6 fase C, mata pelajarannya IPAS. Tujuannya peserta didik dapat mengidentifikasi pembagian wilayah di 6 benua. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui perbedaan kondisi geografis di berbagai negara. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit menampilkan tentang media yang saya buat, tapi tidak akan saya jelaskan nggih untuk cara pembuatannya karena nanti terlalu lama. Jadi ini sangat sederhana sekali Bapak Ibu, sama seperti kita membuat PowerPoint, tetapi tinggal menggunakan elemen-elemen yang ada di Canva. Background juga saya mengambil langsung di Canva. Nah, kalau misal diputar, izin saya memutarkan video ini. Kurang lebih ada 6 menit kurang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Bu Titi di sini. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, bab Plesir Keliling Dunia, dengan topik bahasan mengenal 6 benua di dunia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi pembagian wilayah di 6 benua, serta dapat mengetahui perbedaan geografis di masing-masing negara. Adapun sasaran video pembelajaran kali ini adalah siswa-siswi kelas 6 jenjang sekolah dasar. Anak-anak, tempat tinggal kita saat ini, yaitu negara Indonesia, merupakan salah satu negara yang ada di benua Asia. Dan tahukah kalian bahwa bumi kita itu memiliki 6 benua? Apa ya yang dimaksud dengan benua itu? Ada negara apa saja yang ada di dalamnya? Yuk kita pelajari bersama. Benua adalah suatu wilayah daratan dengan luas wilayah yang begitu luas dan berada di atas permukaan bumi. Ada 6 benua di dunia, yaitu benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia, dan Antartika. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati gambar peta dunia berikut ini adalah gambar peta dunia kita. Anak-anak siap-siap ya. Setelah ini kita akan meluncur ke benua Asia. Wah, kita sudah sampai di benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% dari total luas daratan di dunia. Karena areanya sangat luas, benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan arah mata angin. Kita beralih ke benua selanjutnya yuk. Selanjutnya adalah benua Amerika. Wilayah benua ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nama Amerika diambil dari nama orang Eropa pertama yang menjelajahinya, yakni Amerigo Vespucci. Perbedaan paling terlihat dari negara-negara di ketiga wilayah benua Amerika ini adalah terkait sosial budaya dan perekonomiannya. Setelah ini, kita akan
memasuki benua yang terdapat gurun terbesar di dunia serta sungai terpanjang di dunia. Anak-anak tahu tidak apa nama gurun dan sungai itu? Ayo. Benua yang ketiga adalah benua Afrika, di mana terdapat gurun terbesar di dunia yaitu gurun Sahara dan sungai terpanjang di dunia, yakni Sungai Nil ada di benua ini. Benua Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk kedua terbanyak setelah benua Asia. Karakteristik geografis benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Sebagian besar negara di benua Afrika merupakan negara miskin, dan di benua ini banyak terjadi bencana kekeringan serta kelaparan. Masih semangat kan untuk keliling dunia? Karena setelah ini kita akan beralih ke kutub bumi. Benua yang letaknya berada di kutub bumi adalah benua Antartika. Benua ini merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Kondisi geografis kutub selatan lebih ekstrim dibandingkan dengan kutub utara atau Arktik. Karenanya, wilayah ini tidak dihuni manusia, kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. Dari benua Antartika, kita beralih ke benua Eropa. Benua Eropa dan benua Asia berada pada lempeng yang sama, sehingga lempeng tempat benua Asia dan benua Eropa berada ini disebut dengan lempeng Eurasia. Benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Eropa merupakan satu-satunya benua tanpa gurun. Sebagian besar negara-negara di Eropa yang berbatasan darat merupakan anggota perkumpulan Uni Eropa. Benua terakhir yang akan kita kunjungi adalah benua Australia, yang merupakan benua terkecil di dunia. Mari kita pelajari lebih lanjut. Luas wilayah benua Australia hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah benua Australia dilakukan berdasarkan negara bagian, bukan pembagian per wilayah seperti keempat benua lainnya. Hal ini karena benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial. Benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Nah, demikian video penjelasan tentang 6 benua di dunia. Semoga anak-anak paham ya. Dan untuk lebih memahami tentang materi kali ini, silakan anak-anak scan barcode di samping ini ya. Kemudian kerjakan kuis yang ada di situ. Sampai jumpa. Nah, setelah video ini ditayangkan kepada anak-anak di akhir sesi, itu kami melakukan kuis dengan memanfaatkan aplikasi WordWall. Mungkin Bapak Ibu bisa mengaksesnya untuk melihat soal-soalnya seperti apa. Ini saya lakukan dengan menggunakan WordWall karena WordWall itu bisa digunakan oleh anak tanpa anak membawa gawe ke dalam kelas. Jadi nanti sistemnya anak-anak yang bisa menjawab itu maju ke depan dan mengoperasikannya menggunakan laptop yang dibawa oleh guru. Gitu. Untuk tampilan soal WordWall, akan saya tampilkan, ya. Ini untuk mengecek pemahaman siswa setelah melihat video yang ditayangkan tadi. Berapa benua yang baru saja dipelajari? Kira-kira apa nih, Ki? Bapak Ibu jawabannya ada yang tahu? Benua yang paling besar di dunia? Atau mungkin Pak Yusron? Berdasarkan hasil video tadi, kalau bertindak sebagai peserta didik masih ingat tidak, Pak? Luar biasa, Bu. Luar biasa. Saya nggak kebayangin. Nah, misalnya Asia. Apa ya? Benua terkecil di dunia itu benua Australia. Apa, Pak? Australia. Oh ya, coba ya, Pak. Ya, ini diwakili oleh Pak Yusron, nggih, siswanya.
Benua di mana terdapat Sungai Nil dan Gurun Sahara. Nah, Sungai Nil, Afrika. Ya. Selanjutnya, benua yang paling banyak penduduknya yaitu benua Asia dong, benua tertua. benua apa, Pak? Benua tertua, Asia. Oh iya, salah, maaf saya yang salah. Nah, benua yang tidak dihuni manusia. Antartik. Selanjutnya, lempeng benua Asia dan Eropa berada. Eropa dan Asia, Eurasia. Nah, ini adalah soal yang sederhana sekali, nggih. Barangkali Bapak Ibu di rumah juga sering menggunakan ini untuk diterapkan ke peserta didiknya. Negara Turki. Oh, Turki 2 itu. Eropa Asia. Iya, lebih masuk ke Asia, nggih. Nah, benua yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Samudra Hindia. Australia. Australia. Ya. Yang terakhir, nama Amerika diambil dari nama orang Amerika. Eropa pertama yang menjelajahinya, yaitu Vespucci. iya. Nah, berikut adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran selain Canva. Saya menggunakan Wordwall ini. Kemudian kembali lagi ke sini. Nah, ini adalah apa namanya link untuk menuju ke Wordwall yang tadi saya dan Pak Yusron praktekkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang berminat untuk menggunakannya untuk pembelajaran di kelas boleh. Dan setelah itu saya menggunakan LKPD pop-up. Jadi pop-up 6 benua di dunia itu juga memanfaatkan aplikasi Canva. Bu. Nah, tampilannya seperti ini, nggih. Jadi, ini adalah karya saya di PMM. Nanti karya ini bisa digunting oleh siswa, kemudian dibuat menjadi lembar kerja siswa berupa infografis. Mau dibuat pop-up bisa, kemudian mau dibuat apa namanya berupa hiasan dinding juga bisa, tergantung kreativitas peserta didik. Jadi selain menggunakan video, ini juga ada kegiatan yang melibatkan aktivitas siswa sehingga pembelajaran diferensiasinya terlihat. Ini bisa di-download di PMM, nggih, Bapak Ibu barangkali ada yang membutuhkan, bisa digunakan secara free. Tinggal scan barcode yang ada di layar. Kalau misal sewaktu-waktu ingin dibutuhkan dalam pembelajaran. Begitu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya share ke Bapak Ibu semuanya. Semoga pemanfaatan teknologi ini bisa menjadi gambaran atau inspirasi bagi kita semua untuk tetap bisa menerapkan teknologi pada era sekarang ini, walaupun penggunaannya itu tidak melulu harus yang wah, tetapi yang penting bagaimana teknologi itu bisa memudahkan peserta didik atau murid-murid kita dalam memahami pembelajaran dan mencapai tujuan bersama. Demikian Pak Yusron, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Titi atas paparannya. Tepuk tangan dulu boleh Bapak Ibu, kita beri applause reaction dulu untuk paparan yang sudah dilaksanakan oleh Bu Titi atas isi manasinya. Luar biasa sekali, saya tadi lihat
karya-karya beliau memang seorang pembelajar sejati ya. Jadi Bapak Ibu bisa mampir juga ke Instagram ataupun ke YouTube yang ada di apa namanya, link beliau, nanti bisa masuk, bisa belajar juga dari apa yang sudah dilaksanakan di sana. Biar nanti Bapak Ibu juga punya inspirasi, punya gambar, oh ternyata seperti ini pembuatannya. Jadi kita untuk semuanya untuk bisa belajar dan kemudian berbagi inspirasi lewat karya-karya yang sudah Bu Titi hasilkan. Bapak Ibu silakan bagi yang ingin bertanya ataupun ingin mengeksplorasi apa yang disampaikan oleh beliau, kami berikan kesempatan untuk bisa raise hand ataupun langsung bisa menyampaikan kepada Bu Titi. Kami persilahkan. Oke, Bapak Ibu, untuk saya sambil share terlebih dahulu untuk daftar hadir. Silakan Bapak Ibu, kami persilakan kembali untuk yang ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan satu dua hal, bisa langsung ditanyakan kepada beliau narasumber kita, Bu Titi. Gitu ya. Saya tadi saya melihat itu kalau saya apa namanya, termasuk orang yang suka melihat video gitu. Tadi melihat videonya Bu Titi itu bagus gitu ya. Jadi dilihat itu nyaman, kemudian informasi tersampaikan dengan baik gitu ya. Mungkin Bu Titi juga bisa cerita Bu bagaimana teknik pengambilan video biar kualitasnya bagus, kemudian hasilnya juga bagus. Saya lihat produk-produk Bu Titi juga tertata dengan rapi di Instagram ataupun di YouTube-nya gitu. Mungkin buat teman-teman yang lain bisa sharing supaya suatu saat ataupun punya hasrat pengen punya sosial media ataupun punya YouTube yang sama seperti Bu Titi, mungkin bisa dibagikan tips-tipsnya, Bu. Baik, kalau untuk video yang tadi digunakan untuk Jambore GTK itu bukan video yang saya yang ambil, Pak. Itu dibantu oleh suami saya menggunakan kamera, jadi terlihat nggih perbedaannya antara kualitas video yang pertama dengan video yang 6 benua tadi. Nah, kalau 6 benua itu saya hanya menggunakan HP biasa, kemudian trik dan tipsnya yang paling cepat nggih kalau misal untuk membuat video itu dengan memanfaatkan fitur yang ada di aplikasi. Kalau saya lebih enak untuk mengedit video itu lewat CapCut itu, Pak. Nah, kebetulan saya itu berlangganan tapi hanya 1 bulan nggih, itu sekitar 120.000 karena seperti yang kita tahu CapCut itu sekarang sudah tidak bisa auto subtitle itu. Jadi memang harus pro itu. Dan dengan mengatur pencahayaan, kemudian memanfaatkan fasilitas yang ada di situ. Insya Allah nanti hasilnya lebih enak dipandang dibandingkan dengan video asli dari HP. Kalau untuk wordwall-nya, Bu, itu udah pro atau masih reguler juga? Kalau nggak salah cuma 2 ini ya? Iya, Cuma kalau 5. wordwall itu free itu, Pak. Wordwall itu bisa digunakan oleh semua orang, baik itu guru maupun non-guru itu bisa semuanya. Dan itu sistemnya free. Di situ terdapat beberapa macam tampilan. Kita bisa memilih jika kuis itu ditampilkan dengan mode yang seperti apa, misalnya jungle atau luar angkasa atau apa. Itu bisa dinikmati dengan fasilitas free, tidak perlu berlangganan. Kalau nggak salah cuma 5 Pak ya, Bu ya, untuk ini ya? Itu per harinya ya, Pak ya? Oh, saya nggak begitu paham. Cuma saya pernah lihat 5 gitu, Tok. Tulisan 5. Tak kira itu 5 aplikasi yang bisa diedit gitu untuk yang free. Oh, itu kalau saya menggunakannya bergantian Pak antara Wordwall dengan Quizzes. Jadi saya belum begitu banyak memproduksi kuis melalui Wordwall, jadi masih di bawah 5 sih Pak. Jadi belum ada apa ya pemberitahuan batas limit yang ada di situ. Ya, Bapak Ibu, yang lain silakan yang ingin share dengan Bu Titi, pengen tanya-tanya ataupun pengen berbagi ataupun ada hal yang pengen
tanyakan, silakan. Terus ini Bu, saya juga tertarik dengan pembatiknya Bu. Sebenarnya sudah sampai level 4 nih ya. Mungkin dari awal sampai endingnya juga bisa diceritakan Bu, buat teman-teman yang memang belum tahu tentang pembatik itu apa, dan kemudian bagaimana seleksinya, kemudian benefitnya apa kalau memang nanti jadi sahabat pembatik. Baik, saya akan bercerita sedikit tentang pembatik ya. Jadi pembatik itu adalah kegiatan pembelajaran berbasis TIK yang ditujukan kepada guru-guru. Hotel dan tiket Nah, itu dilaksanakan oleh Pusdatin nggih, Pak, bekerja sama antara pihak pembatik dengan Pusdatin. Kebetulan untuk tahun ini yang mendaftar itu Bapak Ibu guru yang mendaftar program pembelajaran berbasis TIK tahun 2024 itu ada sekitar 319.000 sekian. Datanya bentar. 319.743 itu yang akhirnya lolos ke tahap 1 karena saya juga kurang tahu nggih seleksinya seperti apa di awal dan diperoleh peserta 319.743 itu ada 4 level yang akan dilalui dalam kegiatan pembatik. Kalau yang level 1 itu nanti tugas akhirnya itu kita diminta untuk mengamati dan mengidentifikasi video yang ada di PMM, itu bebas videonya. Kemudian kami diminta untuk membuat resume terkait apa sih yang disampaikan dalam video di PMM. Kemudian nanti di-upload di PMM sebagai bukti karya. Dan link yang ada di PMM itu nanti ditautkan ke tugas akhir yang ada di kolom pembatik. Ngoten nggih. Jadi pembatik itu memiliki microsite sendiri yang hanya bisa diakses oleh peserta pembatik dengan menuliskan atau memasukkan email belajar ID. Nah, kemudian level yang kedua itu setelah level 1 kan dikurasi, yang misal lolos ke level 2 itu nanti tugasnya adalah membuat pembelajaran yang memanfaatkan teknologi di dalam kelas. Jadi itu direkam dari awal sampai akhir, kemudian sintak-sintaknya seperti apa, penggunaan teknologinya menggunakan platform apa atau aplikasi apa, penerapan terhadap peserta didiknya bagaimana. Nah, nanti itu diupload di YouTube dan linknya dimasukkan ke dalam PMM. Linknya itu kemudian masuk ke tugas akhir ke level 2 pembatik. Nah, setelah itu bagi yang lolos ke level 3, ini tahapannya adalah membuat media pembelajaran atau aplikasi atau MPI yang diterapkan di dalam kelas. Nah, itu bebas, boleh berupa audio, video, atau game pembelajaran. Nah, teman saya itu bahkan sampai ada yang beli domain ratusan ribu untuk membuat game pembelajaran gitu loh, Pak. Nah, kalau saya tuh ilmunya belum sampai di situ. Selain ilmu saya belum sampai di situ, kalau misal game edukasi yang saya buat kemudian saya terapkan di sekolah saya itu tidak akan efektif karena anak-anaknya itu belum boleh membawa HP. Nah, jadi saya memilih cara yang paling simpel. Saya kira juga karya saya ini sangat sederhana jika dibandingkan dengan Bapak Ibu peserta yang lain, saya sampai minder, tapi ternyata kok ini masuk ke dalam level 4. Yang dimana level 4 itu tidak semua peserta yang berada di level 3 itu bisa lolos semua ke level 4. Jadi ada 2 sistem. Yang pertama itu lulus level 3 tetapi tidak lolos level 4, dan yang kedua lulus level 3 dan lolos level 4. Nah, yang lolos di level 4 ini
untuk masing-masing provinsi, ada 39 provinsi itu diambil 30 besar, Pak. 30 tertinggi nilainya yang kemudian masuk ke level 4, tetapi khusus untuk Provinsi Jawa Tengah ini mendapatkan proporsi lebih dibandingkan provinsi yang lain, yakni 40 orang. Nah, setelah ini 40 orang itu otomatis menjadi sahabat teknologi Jawa Tengah yang memiliki kewajiban untuk membagi praktik baik yang sudah didapatkan melalui pembatik dari level 1 sampai level 4 ini, terutama di level 3. Nah, kemudian dari 40 orang atau 30 orang per provinsi itu diambil satu pada akhirnya untuk menjadi duta teknologi tahun 2024. Begitu, Pak. Tetapi tujuan utamanya bukan untuk menjadi duta teknologi, namun bagaimana untuk menyebarkan praktik baik agar penerapan teknologi itu bisa dirasakan manfaatnya oleh Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Jadi bukan wah tidaknya sebuah media pembelajaran berbasis teknologi, tetapi tepat tidaknya media berbasis teknologi itu jika diterapkan ke peserta didik yang ada di masing-masing sekolah yang ada di Indonesia. Seperti itu, Pak Yusron. Oh, seperti itu ya, Bu. Untuk yang 40 ini menjadi pemenangnya itu kapan, Ibu? Pengumumannya, Ibu? Jadi untuk tugasnya di level 4 ini, itu selain berbagi juga berkolaborasi dan menjalin jejaring dengan pemerintah dinas kabupaten setempat. Jadi itu kan misalnya kalau Jawa Tengah itu nanti yang lolos ke level 4 siapa, kemudian menghubungi kepala dinasnya, ibaratnya meminta dukungan, ngoten nggih Pak nggih. Kemudian nanti hasil praktik baik seperti webinar yang sudah dilaksanakan, nah itu dimasukkan ke dalam blog. Jadi nanti tugas akhirnya itu berdasarkan blog yang sudah dibuat tentang praktik baik dan penyebarannya yang sudah dilakukan oleh peserta tersebut. Gitu. Bobotnya dari situ. Ya, terima kasih Bu Titi. Semoga rekan-rekan di sini, khususnya saya pribadi terinspirasi dan tergugah untuk mendaftar di kesempatan-kesempatan berikutnya. Ya, saya juga banyak belajar dari Bu Titi dan rekan-rekan yang lain. Oh, ternyata ada kegiatan seperti ini. Gitu. Karena mungkin saya pribadi kurang menggali tentang informasi ini. Jadi ketika ada narasumber langsung yang memang terlibat, saya tertarik untuk bisa mendapatkan informasi. Semoga inspirasi yang beliau berikan kepada kita semua bisa memberikan sebuah insight tambahan buat kita agar kita juga nanti bisa seperti tadi yang spirit yang dikatakan oleh Bu Titi adalah bukan untuk mencari wahnya, tapi bagaimana kita tertantang untuk mengaplikasikan teknologi dalam kelas kita. Karena memang kalau tidak ada acara atau ajang-ajang seperti itu, kayaknya untuk guru-guru ya mungkin tahu ada inovasi, tapi untuk menerapkannya kurang ada motivasi. Gitu. Tapi ketika ada motivasi eksternal, dia punya tantangan, mungkin itu akan menjadi dia mengeluarkan energi terbaik ataupun potensi terbaik yang dimiliki oleh guru tersebut. Terima kasih Bu Titi. Baik Bapak Ibu, yang lain silakan untuk bisa bertanya ataupun menggali informasi dari narasumber kita. Untuk daftar hadir sudah kami sebarkan di chat box, silakan bisa diakses. Kemudian kalau sudah silakan juga untuk mendownload sertifikat yang ada di sana agar Bapak Ibu semua memiliki bukti untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk record, untuk rekaman juga akan kami tautkan pada microsite kami. Setiap 3 hari setelah acara nanti Bapak Ibu bisa melihat di microsite tersebut, kemudian bisa disimpan linknya gitu ya. Jadi tidak perlu download, nggak masalah. Yang penting ada linknya, nanti bisa ditautkan ketika memang ada pihak tertentu yang menginginkan ataupun meminta bukti adanya kegiatan pada kesempatan siang hari ini.
Oke, Bapak Ibu, silakan. Silakan diisi, kemudian nanti bisa disimak. Bapak Ibu nanti bisa masuk ke link sertifikatnya SID WebID, nanti Bapak Ibu akan dibawa ke microsite kami. Kemudian di sana Bapak Ibu akan menemukan 3 buah button. Pertama tentang link tautan, yang kedua adalah list kehadiran yang berisi spreadsheet. Bapak Ibu nanti bisa lihat nama-nama Bapak Ibu di sana. Kemudian yang terakhir adalah adanya sertifikat. Nah, sertifikat itu akan di-generate secara otomatis dari daftar diri yang Bapak Ibu isi. Jadi silakan diperhatikan, silakan diamati dalam pengisiannya supaya tidak terjadi kesalahan. Oke, Bu Titi, sepertinya tidak ada peserta yang ingin bertanya ataupun memberikan umpan balik. Mungkin kita cukupkan apa nggih untuk kegiatan diseminasinya? Boleh, Pak. Ya, sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari narasumber kepada Bu Titi, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Hanya sedikit saja yang ingin saya tekankan di akhir nih Bapak Ibu. Jadi apa namanya, kegiatan penyebaran praktik baik seperti ini kami lakukan bukan untuk apa namanya, membuktikan bahwa, "Wah ini loh bisa membuat seperti ini bisa menciptakan inovasi seperti ini," bukan. Tetapi tujuannya sekali lagi untuk menyebarkan praktik baik agar praktik baik seperti ini tuh semakin, meluas dan semakin memberikan apa nggih, inspirasi bagi dunia pendidikan kita. Karena seperti yang kita tahu, kadang itu untuk memberikan proses belajar yang paling mudah untuk guru adalah belajar dari sesama guru lainnya. Mungkin barangkali ada kondisi yang dirasa sama, "Oh, tempat saya juga memiliki keterbatasan fasilitas pembelajaran di kelas," misalnya seperti itu, bisa mungkin diterapkan, praktik baik dari Bapak Ibu guru lain. Seperti itu. Ya, terima kasih pada Bu Titi Nur Istiqomah yang sudah berkenan untuk membagikan inspirasinya, pengalamannya, inovasinya, karyanya pada kita pada siang hari ini melalui komunitas belajar guru inovatif, dedikatif, inspiratif. Semoga nanti apa yang sudah beliau rencanakan, beliau upayakan itu bisa berbuah ataupun bisa menghasilkan hasil yang diinginkan. Sukses terus untuk kegiatan membatiknya, sukses terus untuk kegiatan Jambore TTK-nya. Kemudian semoga nanti kita bertemu di lain kesempatan dalam momen-momen yang lebih menginspirasi lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami tutup webinar pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.